A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin kita sudah belajar tentang dua ayat penting di surat Al-Furqan tentang wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Mematikan lampunya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ini membuat kita mudah-mudahan mampu bertahan lebih lama dalam kebaikan. Bertahan dalam kebaikan itu membuat kita akhirnya sadar bahwasanya tidak selalu dan tidak selamanya jalan kebaikan itu mulus. Ketidaksukaan kita kemarin saya bilang kepada orang atau kepada sesuatu tidak boleh membuat kita malah berbuat maksiat. Kita tidak suka, kita tunjukkan kita tidak suka. Tapi kalau sampai melampiaskan ketidaksukaan itu dalam bentuk dosa atau maksiat, ya tidak boleh. Gara-gara suami aku ini tidak baik sama aku buka jilbab aja. Loh, kok gitu? Apa hubungannya? Jilbab itu syariat Allah. Kau diperintahkan tutup aurat. Suamimu zalim padamu, itu beda bab lagi. SMK di Universitas Kehidupan ini kita belajar tentang bagaimana memilah-milah. Ini pembahasannya apa, ini pembahasan apa. Tidak bisa dicampur adukkan. Orang lain di opok-opok semua. Kenapa Mbak tidak pakai jilbab? Dia bilang Tuhan itu nyuruh berbuat baik itu ya 10 itu tidak mesti 5 tambah 5, bisa 20 kurang 10. Artinya kita bisa tetap berbuat baik dari manapun. Loh, berbuat baik itu satu bab. Pakai jilbab itu bab beda lagi. Nyambung nggak? Paham? Jadi hari ini orang kayak apa ya? Islam prasmanan gitu. Yu'minuna 'alal harf. Ini kalau beriman di tepi. Dua 11. Kita lihat ya. Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budu Allaha 'ala harf. May ya'budu Allaha 'ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Kenapa ada kata-kata khosiro di situ?
Karena selama di dunia dia manusia yang sangat transaksional. Fa'in asobahu khairun itma'an nabi. Kalau ini kira-kira dapat profit, dapat untung bagi dia, menyamankan dia, mengenakkan dia, dia join, dia kerjakan. Wa in asobathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Kalau tidak enak, susah, sulit, ribet, ya dia balik badan. Kata Allah, orang-orang begini ini khasirat dunia wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Apa sih dengan Allah bilang apa? Allah bilang apa? May ya'budullaha ala harf. May ya'budullaha ala harf. Beriman di tepi, di pojok-pojok. Kalau kira-kira enak, kalau kira-kira nyaman, kalau kira-kira menguntungkan. Jadi kenapa Allah pakai perumpamaan di tepi? Apa maksudnya? Nah itu dia, main dua kaki. Bila profit cepat pindah, kalau loss cepat lari diri. Ada materi kemarin yang saya bilang 22, 25, 63. Begitu kita berhadapan dengan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini orang jahil. Jahil itu adamul ilmi. Dia bukan memang kan tidak tahu apa. Kayak yang pernah saya bilang, ada orang dari Jawa Barat pindah ke Jakarta jadi cleaning service, semua dikerjakan. Tahu-tahu bosnya bilang, ini kantor semakin bersih, tapi kok air kita tagihannya membengkak. Air tagihannya membengkak. Rupanya begitu ditelusuri, keran kamar mandi semuanya rupanya semuanya terbuka. Marah bosnya, kamu nggak tahu ya, keran itu gara-gara kamu semua ini, kata dia, tagihan kantor saya jadi membengkak. Kata anak buahnya, saya nggak salah bos. Ngapa nggak salah? Kalau di kampung halaman saya kalau tutup keran, kami digebukin satu kampung, kata dia. Nyambung nggak? Di kampung itu air dari gunung, pakai bambu-bambu tuh loh, sambung. Kalau kami nutup keran, kata dia, kami digebukin satu kampung. Nah dia ngira air di kota Jakarta tuh gratis kayak di kampung itu. Itu namanya jahil. Jahil tuh adamul ilmi. Dia nggak ngerti. Orang nggak tahu duduk permasalahan, nggak ngerti apa-apa. Antum pasti ngadapin kan, dari awal bergabung dengan gerakan Pembraske, jadi Paskaske, pasti kena ada datang penasihat-penasihat kan. Saya ngalami, udah saya sering ceritakan. Ngurus anak yatim itu bagus, tapi mbok yang ngelamar kayak cari pekerjaan yang jelas. Jadi ngurus anak yatim itu dianggap pekerjaan tidak jelas. Begitu datang dia sedekah akbar, nangis dia baru. Ya sudah, kamu jangan berhenti ya berbuat kebaikan. Loh tadi ngaci maki. Begitu nengok sedekah akbar, begitu hadir, karena tuh ngalami itu kan. Kena omongkan ini, kena omongkan itu. Maka saya bilang Paskas tidak boleh malas. Paskas tidak boleh malas.
Ini ujian berlapis-lapis. Apa ujiannya? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Gimana bisa tetap qalu salama? Karena tadi saya bilang wa kafa bi dhunubi ibadihi khabira. Bang Eko, mic-nya bocor terus tuh. Mic zoom-nya. Dia enggak pegang HP. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Gimana caranya ketika ada orang yang tiba-tiba damprat kita atau mungkin nyemprot kita, caci maki kita karena dia tidak paham kan, dia tidak tahu apa yang kita kerjakan. Saya kemarin ada di beberapa tempat coba gitu kan menghadirkan orang tua di acara-acara kita. Lalu saya kasih tahu sama orang-orang tua, Pak, Bu, Ayah, Bunda, saya bilang yang anak dari ayah bunda lakukan tuh ini. Nangis orang tua. Saya tanya. Bahkan beberapa yang cerita wasilah anaknya gabung sama musola, bapak mamanya sekarang jadi sholat. Nah hidayah kan. Ya orang tuanya tidak sholat mana connect. Orang tuanya masih main-main sama riba, ya mana nyambung dengan kayak gini. Tapi antum tetap harus birrul walidain. Saya bilang bahwa dia kasih orang tua makan halal. Orang tua saya masih suka makan sembarangan Ustaz. ABB mazhabnya. Apa ABB? Asal bukan babi. Ayam geprek. Ayam kan Ustaz? Oh, ayam disembelih pakai bismillah kan? Di sini antum jangan asal-asal makan. Mana ada saya tegur satu orang lah. Ente makan sembarangan sih, tidak konsultasi. Hati-hati untuk makan di sini. Bakso Ustaz, iya bakso, gilingnya campur dengan daging babi. Makan habis dekabar kemarin. Tanggung tuh dosa yang mengajak makan. Saya sih tidak. Penggilingannya di sini campur. Baru ngangguk-ngangguk. Habis sedekah akbar, babi akbar kemarin ya. Maka kenapa kita dampingi antum pakai LO, pakai apa? Supaya tidak asal makan. Ayam, geprek, banyak murah-murah sini. Yang punya non. Mana dia peduli halal haram? Untung rugi otaknya, mana ada halal haram? Kita pun nyaman nih enak-enak makanan di Pontianak. Itu kenapa kita bikin. Kan logika sederhana aja. Kalau dia ownernya itu non muslim, buka bisnis ayam goreng atau ayam geprek, kira-kira dia beli ayamnya sama siapa? Beli sama Haji Muhammad gitu kan? Beli sama Haji Abdullah? Rela ke dia? Tegur langsung, nggak boleh, hati-hati tanggung. Jangan asal nengok-nengok enak aja. Nah, kesadaran halal ini yang memang harus dimunculkan. Memang nggak enak. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu seperti penjara bagi orang beriman. Banyak sekali tak bolehnya. Kalau ikutkan nafsu laki-laki, asal nengok cewek cantik kan eksekusi. Tapi kita udah punya yang di rumah kan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ya sudah. Balik lagi ke rumah, cintai orang yang sama berulang-ulang. Jangan-jangan istri kita tuh justru diharapkan oleh orang lain. Bodoh suaminya tidak dirawat istrinya. Cantik bah istrinya. Istrinya cuma ya kayak, maka saya bilang kita laki-laki pegang tangan istrinya, digandeng, sering-sering kontak fisik. Ada orang yang sedang mengharapkan untuk bisa jadi suami dari istrimu. Nih, yang baru-baru kasih undangan nih. Yang berani dari sekarang. Sengaja saya simpan di sini, sebenarnya mau bawa balik tadi. Alhamdulillah akhirnya menikah juga ya. Siapa nih SR nih? Silvina Ridwan. Boleh kita buka nih?
Hebat kan, dibahas di nasional ini kan luar biasa. Anak siapa lah nih? Alhamdulillah. Oh, ini akad nikahnya hari Jumat 7.30 Masjid Kapal Munzalan. Berarti tidak ada kemasjidan ini. Oh, geser kemasjidannya. Oh, kemasjidannya jadi jam 4 subuh gitu. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama nunggu undangan ini nih. Penting saya nunggu. Akhirnya menikah juga. Ya kan, melayani dulu ya. Alhamdulillah. Lusa ya, tanggal 23 insya Allah. Tanggal 24 soalnya saya tidak ada di pondok. Baik. Saya ulang sekali lagi teman-teman semuanya, mengembalikan caci maki orang, ketidaktahuan orang itu adalah ujian keikhlasan. Kita tidak boleh salah respon, karena begitu kita salah respon, kita misalnya ikut mencaci maki juga, ikut membalas dengan keburukan juga, ya kita akan dapat dampak dari keburukan itu. Antum pulang sedekah akbar nih, saya sih tidak doakan, cuma ngasih tahu aja ada ujian gitu. Ujian apa? Ujian keikhlasan. Maka wakafa bihi bidzunubi ibadihi khabira yang saya sampaikan kemarin, itu harus jadi pegangan. Ketika ada yang nyerang, antum merasa tidak nyaman gitu, antum ingat-ingat ini dosaku yang lalu belum selesai. Mungkin dengan cara ini Allah membersihkan dosa-dosaku di masa lalu. Itu pasti jauh lebih tenang. Saya ulang ya, ini ada dosa-dosa saya di masa lalu yang belum selesai. Nah, Allah mau menyelesaikan dengan cara begini. Maka kalimatnya itu kan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Salam artinya tenang. Salam artinya peaceful. Salam artinya damai. Oke, dengan lingkungan orang tua asuh tidak ada masalah, donatur tidak ada masalah. Ketemu istri di rumah, wow. Ini ayatnya tadi dan itu. Nelfon tidak pakai mukaddimah, begitu nelfon langsung marah-marah, tidak peduli tuh lagi rapat ke kita, lagi apa, pokoknya langsung damprat ya. Ada yang tipe-tipe gitu tuh. Makanya kalau laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, telepon paling 20 detik. Aku dorong kopi, kayak biasa ya. Nanti. Kalau perempuan 3 jam, 20 menit. Dia curhat gitu. Terus kalau istri nelpon suami, makanya lock recordnya di handphone suami itu 21 panggilan tak terjawab. Antum nih saya yakin belum. Mana laki-laki coba sekarang punya nomor HP istri tak? Ganti namanya sekarang. Jangan my love, my honey, my sweetie, tidak ada. Ganti sekarang jadi tulisan istri solehah. Nah, misalnya siapa namanya tuh? Ingat kan nama istri kan? My sweetheart. Ridwan gak usah ganti, HP gak ganti Wan. Ridwan balik papan maksudnya. Ya, Ridwan yang Bangka juga belum. Kalau saya tuh Bunda Uung istri soleha. Jadi setiap dia nelpon, oh ya istri soleha nelpon. Jadi doa. Yang punya, Mas Tur jangan dulu. Udah belum? Siapa tuh kasih nama tuh situ tuh? My love, my honey, Fred. Kakak-kakak ada yang punya suami tak? Apa tulisannya? Suami soleha. Suami soleha. Suami soleha. Oh soleh, suami soleh. Nanti
Nanti awal-awal tuh kena bully tuh. Tuh suami soleh tuh nelpon. Suami soleh nelpon. Ada kakak kita tuh, suaminya itu dikasih nama suaminya abang siapa gitu, plus suami soleh. Ya kan? Kena bully dia sama kawan-kawannya. Suami soleh nelpon tuh. Lama-lama kawan-kawannya ngikut semua. Dia bilang, ini diajarkan sama Ustaz Lukman, diajarkan sama guru kita. Ini jadi doa supaya dia benar-benar soleh, supaya dia tidak macam-macam, tidak ngapa-ngapa. Saya juga bilang gitu, ini jadi doa supaya istri kita benar-benar istri soleha. Apa yang kita harapkan? Istri cantik, istri tercinta, keren. Sudah lama pola cinta itu. Anak yang sudah punya anak dan anaknya pakai HP ada nggak sini? Ada, anaknya udah pakai HP. Ganti nama anaknya itu di situ tuh. Misalnya ada yang pakai kakak, ada yang pakai abang, ada yang pakai AA, ada yang pakai teteh. Teh siapa bisa? Teh tawar misalnya gitu. Ya, anak soleh. Saya mikir nih kalau saya sebut satu nama ya nanti nih, lalu ribut. Ini harus cari nama yang netral kan? Tawar, kan itu udah netral namanya kan? Teh tawar, anak soleha, gitu. Ada kan yang anaknya pakai HP ada nggak sini? Ada sudah, kasih nama anaknya itu. Saya pernah nikah Ustaz, tapi udah tidak punya pasangan lagi. Apakah tidak punya istri? Apakah ini? Ya sudah. Apa? Mantan soleha. Itu mantan atau pahlawan? Kok dikenang-kenang terus? Tapi yang saya bingung nih, yang ngomong ibu ini ngaku ya. Mana Habibi? Habibi mana Habibi? Tak ada pula Habibi itu. Kenapa Bang NTB? Nama tuh loh. Nama tuh loh. Saya bikin wifi di rumah saya. Bikin wifi, namanya Rumah Surga Bahagia. Gitu, nama wifi-nya tuh. Bikin grup. Isinya saya sama istri ya. Loh, serius, saya bikin grup WhatsApp. Kan saya ada 2 HP, istri 2 HP. Ya kan? Jadi di situ tuh satu grup kami berdua berempat, 4 nomor di situ semua. Jadi kontak-kontak di situ. Enggak lah. Mana sih? Enggak ada angkat handphone satunya, enggak. Ngobrol di situ udah kebuka semua HP. Nama grupnya Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Keluarga Samawat. Iya, gitu. Samara kan punya Saadat, saya Samawa. Samara tuh sama-sama kena marah. Saya tegur, kemarin ke Bogor kan saya tegur, Sulfan, gimana ente? Ya, marahkan Sulfan, marahkan Vivi ya kena dua-duanya. Sama-sama. Tapi waktu saya tanya istrinya, sebegitu saya tanya, Pi gimana Pi? Sulfan Pi? Diam ya, wah. Habis langsung saya coba, Pan sini nah, gitu langsung. Parah ya. Rukia Masal, Samara sama-sama kena marah. Jadi ujian keikhlasan itu memang selalunya dan seringnya apa? Selalunya dan seringnya datang dari orang dekat. Gitu Mas Adi. Diusap-usap Pak. Tenang. Gitu. Mas Adi usap Ridwan sebentar lagi ente. Mau tahu lebih detail tanya Obin Wan. Tanya Obin Wan. Apa yang jadi pegangan kita? Ayo, wakafa bihi bidzunubi ibadihi khabir. Apa?
wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Cuma ini aja yang bisa jadi patokan kita supaya kita tidak temperamen. Maka kalau ada orang tanya, kenapa Ustaz kita harus tetap berbuat baik? Ya memang perintah Allah. Kenapa Ustaz kita harus melawan keburukan dengan kebaikan? Ya perintah Allah. Supaya kita bisa netralkan hati kita dan kita tidak terbawa kepancing emosi, Ustaz. Wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Ingat dosa itu paling mudah. Paling mudah banting itu dengan dosa dan aib. Kakak-kakak yang di belakang yang sudah punya suami, punya aib gak? Yang masih disimpan sampai sekarang. Kalau itu suami tidak usah tahu. Ada? Ada enggak? Oke. Sekarang abang-abang punya aib enggak? Antum keceplosan ngomong. Balik nak tanya tuh. Apa yang kamu? Apa? Ngomong nggak sama aku? Aku nih istrimu, Mas. Ngomong, Mas. Mati. Mas Syarif nak tanya keceplosan, istrinya dengar di belakang tuh. Nanti kena tanya. Aman ya? Sudah dikondisikan. Tenang. Tapi budak-budak sekarang ini pintar, makin hari makin pintar. Saya kira foto selfie sama saya itu mau cerita apa? Rupanya nyelamatkan dia supaya tidak ditanya istrinya. Maaf bun, lagi sama kiai. Saya dijadikan bemper. Enggak, saya pengen noleh ke kanan gitu aja. Dan nanti nengok sebelah sini, terus kan sekali-sekali nengok kanan gitu loh. Maaf bun, lagi sama kiai. Nah, sekarang sudah lihat beneran kiai. Sama kiai beneran. Oh iya. Enggak, saya tidak minta klarifikasi. Biasa orang tuh kan gini, mohon maaf ya kiai gitu kan biasa ya, maaf ya kiai nyuwun ngapunten gitu. Ini kalau ini istri bilang, maafkan suami saya kiai. Maafin suami saya kiai. Loh, kok istrinya minta maaf ke suami? Iya. Apa? Oh, diwakafkan. Oh iya, saya mau bikin, nanti ingatkan SKK ya, ingatkan, mau bikin SWM namanya. Suami wakaf masjid atau suami wakaf munzalah. Jadi para istri nanti, benar serius saya bikinkan formulirnya. Istri yang tanda tangan. Betul, serius ini. Dengarkan kalimatnya. Kalau antum mau ambil formulir nanti di SKK. Dengan ini saya, misal, contoh aja nih contoh, Firda, istri saya betul. Lo kok mention kiai ya? Firda banyak. Dengan menyebut nama Allah, ya kan? Mewakafkan suami saya di jalan Allah dengan syarat satu, selama dia satu ya syarat yang dia lakukan tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasul, itu satu. Yang kedua, selama yang dia lakukan mengantarkan saya, istri dan anak-anak kami menuju ke surganya Allah. Yang ketiga, selama yang dia lakukan tidak menelantarkan kami dan menunaikan kewajibannya sebagai suami dan seterusnya, maka saya akan ridho dunia dan akhirat untuk suami saya bergerak, berbuat, berjalan, melakukan kebaikan di jalan Allah untuk membesarkan agama Allah dan Rasulnya. Letakkan, serahkan ke pengasuh. Jadi kita pegang surat itu. Sekarang ya. Sekarang. Kan 3 tadi. Syaratnya 3. Suami wakaf itu 3. 1, tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. 2, yang dia lakukan mengantarkan istri anak menuju surganya Allah, berkumpul bersama baginda Rasulullah di surga terbaik, insya Allah surga Firdaus.
Tiga. Selama dia tidak menelantarkan tanda kutip atau menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami. Ada orang menelantarkan keluarga dengan alasan dakwah. Tidak ridho juga saya. Nah, ada yang langsung Allahu Akbar ketok palu kiai. Ada palunya. Ya. Ada yang mau enggak? Nanti formulir kita buat. Wah, ini tengok, nggak mau kalah. Istri wakaf bisa nggak Ustaz? Istrimu mau kau wakafkan kemana? Nanti banyak yang ngambilnya. Alhamdulillah. Diwakafkan suaminya diwakafkan. Jadi kayak dulu kan Bunda, saya ngantar beras sampai jam 10 malam, setengah 11. Ngurus anak 2. Karena mobil hari itu tidak bisa dipakai besok, harus diselesaikan hari ini. Pondok banyak, wakaf manfaat belum ngerti. Belum berani minjam sama jamaah. Nanti orang bilang apa kan? Ini ustaz miskin minjam mobil ya terus kerjanya. Tidak mau saya, dalam apa mobil yang ada. Sampai malam, kadang setengah 11 baru sampai selesai ngantar beras. Bertiga ya kan. Ustaz awal sudah masuk pondok waktu itu, sudah ngapalkan Quran. Tinggal kami bertiga. Ngantar lah, Opi nyuper, kadang Fras nyuper, saya di belakang. Ngantar nurunkan satu. Tidak ada orang, tidak ada kamera, tidak ada apa. Nah, Bunda tuh ngasuh anak 2. Safira, Ara baru lahir kan 2012 kan, Ara baru lahir. Februari, tanggal 5 Februari. Saya balik Indonesia tuh 15 Januari 2012. Ya. Jadi Masya Allah, kita bisa seperti ini, ada dukungan istri, ada dukungan pasangan. Begitu juga para istri yang hari ini mungkin ya sedang berjuang sendiri, istrinya belum mau join, suaminya belum mau join. Ada kakak-kakak tuh, beberapa orang tuh yang doakan Ustaz, suami saya masih belum sholat, suami saya masih ya, ngerokok, masih suka nongkrong di warung kopi, tidak mau sholat Ustaz, kalau diingatkan justru malah marah. Tapi dia tidak menghalangi saya ngantar beras, tidak menghalangi saya jadi paskas. Cuma dia belum mau sholat ya Ustaz. Ya udah sih doakan terus. Mudah-mudahan suami kakak gak jadi viral. Jadi ada yang mewakafkan istrinya ke sumur katanya. Ingat cerita yang sumur itu. Kakak-kakak, ikhlaskan dan ridhoi suamimu ketika dia keluar rumah membesarkan agama Allah. Itu buat kakak-kakak. Abang-abang, jangan khianati kepercayaannya. Kau bilangnya ngantar beras, ternyata kau nongkrong di warung kopi, zolim. Dunia akhirat kau yang nanti membantaimu Allah dan Rasulnya. Makanya yang saya bilang wakafa bidunubi ibadi khabira itu, sadar itu, aku ini mau nembus dosa di masa lalu. Dulu aku cari nafkah dengan cara yang tidak benar. Aku tidak pengen keluargaku nanti masuk neraka. Maka saya sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab mengantarkan keluarga ini ke surga Allah. Sabar-sabar. Saya tahu beberapa orang di antara antum ada yang dulu tuh istrinya tuh tidak support. Asal saya tanya mana istri, beliin kayak mati. Tapi dia tidak ngomong, tidak ada jawab. Ada kiai lagi di rumah. Oh tahu. Saya datang lagi, mana istrinya? Iya. Paham saya. Tidak perlu saya tanya. Begitu saya datang lagi, saya tengok istrinya udah ada. Ada kan yang alami gitu kan? Ada enggak? Panjang prosesnya. Ya dia curiga wajar, karena mungkin antum dulu di masa lalu pernah begitu, ngikut-ngikut apa, terus menelantarkan istri.
nggak dikasih nafkah, maka di Munzalan ini diajarkan kurikulumnya MKM, Masjid Keluarga Masyarakat. Orang yang pertama kali harus merasakan manfaat dari hijrahnya antum, amal soleh antum adalah keluarga dong. Keluarga yang harus pertama kali. Kita nih ngurus amal soleh ini tidak habis-habis gitu. Di kampung halaman kita masing-masing masih banyak PR. Betul nggak? Maka saya bilang sama kawan-kawan, ayo bereskan, tutup pintu maksiat, tutup celah zina, fokus sama amal soleh. Istri yang sudah Allah takdirkan sama antum itu mau bersama sekian tahun, sekian belas tahun, itulah perempuan-perempuan yang ditakdirkan Allah untuk membersamai dakwah itu. Nah, mudah-mudahan wasilah amal soleh kita, Allah takdirkan hidayah, kecipratan ke orang terdekat kita. Saya sedih juga dengan Ustaz karena waktu saya masih non muslim Ustaz. Oh kakak malah, iya Ustaz, orang tua saya masih doakan kakak berbuat baik sini. Jadi kalau ada orang yang bilang kita nih begini, kita nih begitu, tidak ada. Saya tidak pernah ngajarkan itu. Saya selalu mengajarkan apa yang Allah firmankan, wabil walidaini ihsan. Walaupun mungkin dia belum Islam, tapi berbuat baik. Ada cerita Bang Hamdan. Bang Hamdan itu nama aslinya Bang Akwam. Itu dia masuk Islam, ibunya Buddha, masuk Islam menjelang akhir hayat. Saya ikut menyolatkan jenazah ibunya, mengantarkan sampai liang lahat, masukkan ke dalam kuburan, ikut numpuk tanah di samping pemakaman non muslim. Saya waktu itu mengucap, ya Allah, saya bilang, seandainya ibu ini tidak masuk Islam berapa minggu yang lalu, dia dikuburkan di sebelah. Apa yang bikin dia sedang stroke, terbaring dan tidak bisa ngapa-ngapa, nonton kajian, ikut pengajian masih tidak. Ibu ini masuk Islam karena melihat perubahan akhlak dari anaknya. Akwam, kamu pindah agama katanya. Iya mak, kata dia. Agama apa? Agama Islam. Ngapain kamu? Dia kasih tahu lah, begini, aku mau ikut agama kamu. Tertarik bukan karena kajian, tertarik karena akhlak. Maka antum kalau balik ke keluarga dekat, walaupun mungkin antum ngerasa obrolan sudah tidak nyambung, ada tidak yang ngerasa gitu? Ya kan, kumpul ke keluarga nih atau teman SMP gitu, apa rasanya? Kayak udah ada beda sinyal sudah kan? Tapi berbuat baik tetap. Saya kalau udah kumpul ya diam. Yang paling aman tuh diam. Tapi tangan tidak boleh diam. Ada sesuatu yang kita bawa kue. Jangan pelit antum sama keluarga dekat. Nenteng sesuatu. Ada rezeki lebih, salam tempel. Bukan uangnya 10.000, 20.000, tidak apa-apa. Saya dulu gitu mulainya. Jangan antum kira, langsung ngasih 100.000 kok Ustaz, langsung ngasih sekian juta. Enggak. Saya dulu mulai 10.000, 5.000. Pokoknya salam tempel. Ketemu paman, ketemu adik-beradik, keponakan, saya usahakan supaya dia ngeliat anak ini ngurus dakwah. Dulu tak pernah ngasih aku, sekarang kok dia ngasih ya. Antum 10.000 itu cuma jadi kalau pakai kasih uang tidak jadi apa-apa. Tapi kalau antum belikan gorengan dapat 10 biji, kalau harganya 1.000, ada yang antum tempe. Belikan es tebu banyak tuh 10.000. Es tebu yang kayak di depan tuh, kalau yang Pontianak tahu ya es tebu ya. Nah, belikan es tebu, belikan es teh manis, bawa. Atau belikan cemilan kecil-kecil tuh loh, cemilan-cemilan kecil-kecil apa gitu, bawakan untuk keponakan. Saya dulu pernah ngasih permen malah, saking pengen ngasih tuh, saya beli permen lalu bagi-bagikan. Memang tidak punya duit, tidak ada, tapi mental pengen ngasih gitu. Nah, ngelatih mentalnya dari sekarang. Jangan bilang nanti kalau sudah kaya atau sudah tidak akan terwujud, itu keburu mati. Saya ulang ya, keburu mati. Jangan nunda kebaikan. Mumpung masih hidup, kerjakan sekarang.
Nggak ada sama sekali Ustaz, saya pun ada. Ya udah, punya doa, kumpul keluarga, ketemu keluarga, doakan. Mudah-mudahan paman-paman, adik-beradik, ya kan, semua keluarga kita disehatkan Allah, diberkahi Allah, dimudahkan. Antum punya mental lebih. Jadi bukan, Om, mana Om, salam tempel dong. Oh, ini miskin. Apa gunanya kau udah mikul beras dakwah, kok masih ada juga kan yang suka gitu kan, tuh Om datang tuh minta amplop. Itu ibunya kurang ajar. Ajarkan anaknya minta. Saya paling gak suka pantang harap. Jadi kalau minta sama ya, anak-anak ya kalau minta sama ya, jangan minta sama orang. Saya pasti tegur. Dan jangan ajarkan anak-anak untuk minta, ya. Belajar untuk ngasih. Saya bisa ngasih ampun, saya bisa memberi ampun. Uang-uang kecil yang saya kan pernah dapat uang 5.000. Ada yang pernah dapat? Uangnya atau perhatiannya atau merasakan? Doanya atau jumlah uangnya? Sampai ada yang saya bilang begini, Kak, ini terima ya, bukan uangnya saja. Ini doa saya kakak bisa sampai ke Baitullah. Terus benar-benar pergi umroh deh. Uang 5.000 itu difoto depan Ka'bah. Kiai, ini doanya Kiai, saya benar-benar sampai ke Baitullah dengan cara-cara Allah. Sedang itu iman. Ya kan? Tapi ada juga yang menerima duit 5.000 jatuh. Ada. Tapi balik lagi. Dah. Ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ayat wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira ini membuat kita lebih tenang menghadapi kehidupan. Ketika ada yang ngomong macam-macam, ya kita bilang, ya ini mungkin dosa masa lalu saya belum habis, belum selesai, harus dibersihkan dengan cara begini. Ya, saya ridho ya Allah. Itulah IRS itu, ikhlas, ridho. Apa ridho itu? Menerima dengan lapang dada apa yang sudah terjadi, semua ketetapan Allah yang sudah terjadi. Mudah-mudahan ketetapan hati ini tidak goyang ya. Keistiqomahan dan semangat kita dalam berbuat baik ini tidak hilang. Dua ayat ini yang saya ulang, memang sengaja saya ulang supaya antum ingat dosa dan bisa tahu sunnatullah, bahwasanya memang kita diperintahkan Allah berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati. Tak boleh sombong, tak boleh ngerasa sudah segala-galanya. Ayat ini sengaja saya ulang karena ini nanti antum akan pasti ketemu gitu. Memang betul dia belum taat sama Allah, mulutnya mungkin masih kasar. Antum sudah beramal soleh dan sudah jaga mulut, tiba-tiba ketemu sama orang yang sukanya nyinyir, yang sukanya caci maki, sukanya jelek-jelekan. Ya sabar, memang ini dalam jaga keikhlasan. Akan ada, dan ini pasti ada. Allah yang bilang, kalau Quran yang bilang mungkin terjadi atau pasti terjadi. Apalagi kata-katanya wa idza. Kalau idza itu pasti terjadi, bos. Kalau in itu belum tentu. In belum tentu. Ini nah. Kalau in. Oh. Kalau in atau law, ini semua belum tentu terjadi. Walau anna, dan jika seandainya, baru seandainya. Jadi ini artinya in law itu seandainya. Apa? Seandainya.
Seandainya. Tapi kalau antum nengok di Quran ada kata-kata idza, itu pasti terjadi. Ketika ini idza, idza waqa'atil waqi'ah, terjadi tak? Idza jaa nasrullahi wal fath, idza zulzilatil ardu zilzalaha, terjadi tak? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza, lihat di ayat tadi, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Idza pasti terjadi. Saya pernah kena damprat orang, mau, dan saya diam. Kalau lah ikutkan gaya saya kan udah tahu ayat ini masalahnya. Kalau ikutkan gaya dulu, zaman-zaman saya masih lucu-lucu dan gemaskan tuh, saya tidak akan biarkan dia bergerak selangkah pun sebelum saya cincang dari atas rambutnya sampai ujungnya. Mau body shaming, ke caci maki, ke carut, ke semua saya kerjakan. Jangan nantang saya untuk kelahi mulut. Kalau kelahi fisik memang badan saya kecil kalah pasti. Tapi kalau menyakitkan hati orang pakai mulut, oh insya Allah saya juara. Semua saya bisa caci maki kau, hidungmu, gigimu, bajumu, kejadian-kejadian yang pernah kau lakukan sebelum-sebelumnya, bongkar-bongkar aibmu dulu-dulu. Insya Allah saya masih punya track record itu. Kalau sekedar menjatuhkan orang, caci maki. Nah, saya tahu dosa saya di sini. Maka saya bilang, saya ngisi SMK tiap subuh nih, minta sama Allah untuk jadi wasilah penebus dosa di masa lalu. Ngomong sikit nyakitkan hati itu, insya Allah saya punya banyak konten. Tapi ada yang lebih nyakitkan hati. Tak pernah ngomong, dia senyum sekali bunyi, pinjam duit. Wakat Pudi PUDY pakai uangmu dulu ya. Maka saya kalau udah marah atau lagi kesal itu, saya pilih tidur atau saya diam. Nah, zikir wirid yang saya lakukan selain ambil wudhu, ya istighfar, saya pakai doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu biasanya kalau udah sampai saya wirid kayak gitu tuh, sampai kedengaran, itu berarti memang udah itu lagi bergegar pada itu. Antara mau gebrak misi atau apa gitu. Terus sampai dah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai udah kayak gitu tuh, sampai udah keluar. Kalau biasanya saya kalau masih biasa saya tahan di dada, diam. Di dalam ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam. Tapi kalau sampai mulut saya udah ngucap itu memang udah puncak kesal. Hati-hati kalau antum saya kayak gitu menyelesaikan. Lari, iyalah. Kalau pas baik-baik ya dapat. Ini kan mendekat. Saya pernah beberapa waktu itu cuma diam ya. Saya sambil genggam tangan gitu. Itu menenangkan setan lagi hancur. Saya manusia biasa. Macam-macam lah nengok kejadian apa gitu, lain yang disuruh lain dikerjakan, ngomongnya apa, melakukannya apa, daripada saya melampiaskan dengan kata-kata yang tidak benar. Saya jadi wiridnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya berwudu kan sunnahnya gitu kan.
siram pakai air, wudhu, kemudian kalau baring ya duduk, kalau duduk ya berdiri, kalau berdiri ya ambil posisi yang berubah gitu. Nah, setan tukang begitu. Maka wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, itu kita harus tenangkan diri kita, jangan terpancing. Jangan terpancing. Oke? Jadi idza menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi. Jadi antum tidak mungkin akan berhadapan dengan orang yang selalu memuji antum. Antum akan berhadapan dengan orang yang mencurigai antum, berprasangka buruk tentang antum, mengomongkan sesuatu yang juga buruk tentang antum, karena dia tidak tahu ilmunya. Dia tidak tahu apa yang kita rasakan. Seperti antum kayak gini, ya kan? Ngapain sih ke Pontianak ngurus anak yatim? Emang di sini tidak ada anak yatim? Dia kan tidak tahu di Pontianak ini ada apa. Betul nggak? Yang baru pertama kali datang Pontianak ada berapa orang? Apa rasanya antum datang Pontianak ini? Tahu rasanya di Pontianak kayak apa? Hah? Kerasan? Kode. Itu kayaknya dari intonasinya tahu saya daerah mana. Mau diwakafkan ya? Insya Allah. Semoga persaudaraan ini dijaga Allah ya. Kekeluargaan ini dijaga Allah juga. Dan rasa ini, rasa kepedulian, istiqomah dan itu, semoga itu tetap kita jaga. Maka saya bilang tadi di awal, ketidaksukaanmu terhadap sesuatu dan ketidaksesukaanmu terhadap seseorang tidak boleh membuat kita menjadi pembenaran untuk melakukan kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah berkahi yang akan safar hari ini, semoga dilancarkan Allah, dimudahkan Allah, perginya selamat, pulangnya selamat, dimudahkan dalam segala urusan. Mudah-mudahan kita juga nanti pulang ke kampung halaman tambah istiqomah, tambah taat, tambah luas manfaatnya, tambah luas kontribusinya, dikasih pintu rezeki yang banyak, dikasih pintu rezeki yang banyak, dikasih rezeki kebaikan yang banyak, keluarga yang ditinggal juga semoga dapat pahala kebaikan karena suaminya di sini sedang memperjuangkan agama Allah, membesarkan agama Allah, istrinya ke sini membesarkan agama Allah. Semoga pulang nanti keluarganya semakin harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu keturunan soleh-solehah. Al-Fatihah. Ya karena Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha Allahumma salli
Jazakumullah khair. Insyaallah kita ketemu lagi. Sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di surganya Allah. Semoga yang sedang sakit disembuhkan Allah. Wasilah salawat Idul Qulub tadi kita sembuh lahir dan batin. Batinnya sehat, fisiknya sehat, hatinya juga sehat. Buat yang keluarganya sedang sakit semoga disembuhkan Allah. Amin. Ya, buat yang punya kesedihan semoga dibahagiakan Allah. Buat yang sedang sakit semoga sehat. Buat yang sedang sempit semoga dilapangkan. Buat yang sedang sedih semoga dibahagiakan. Buat yang sedang gelisah semoga Allah kasih ketenangan. Buat yang sedang sendiri semoga Allah kasih pasangan, Allah kasih kebaikan, Allah kasih saudara baru, Allah kasih keluarga baru. Amin Allahumma amin. Tolong doakan saya juga, doakan istri saya Bunda Uung, doakan kami sekeluarga anak beranak, semoga dilindungi Allah, dijaga Allah, diberkahi Allah, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai macam prasangka, dijauhkan dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berkah selalu, baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.